Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Osep Yasir, AM Kepners, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ilmu biomedik dasar, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Almastilaki Syauri dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B absen 4 akan memaparkan materi mengenai penerapan fisika dalam keperawatan yang telah diberikan kepada saya sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dalam mata kuliah praktikum ilmu biomedik dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Untuk materinya ada bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bioakustik dalam konteks keperawatan mengacu pada penggunaan teknologi dan prinsip akustik untuk menganalisis dan memantau suara tubuh manusia dalam rangka diagnosis, penilaian, dan perawatan pasien. Dengan penerapan teknologi bioakustik, perawat dapat meningkatkan kualitas perawatan dengan pemantauan yang lebih akurat dan intervensi yang lebih tepat. Selanjutnya ada contoh penerapan bioakustik. Yang pertama ada stetoskop. Stetoskop adalah alat medis yang digunakan untuk mendengarkan suara-suara di dalam tubuh pasien, seperti detak jantung dan bunyi nafas. Stetoskop digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit tertentu. Stetoskop dapat menyalurkan suara tertentu dan menghilangkan suara yang lain. Yang kedua ada ultrasonografi atau USG. USG ini adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dan struktur di dalam tubuh. USG ini tidak menggunakan radiasi, sehingga aman untuk keperluan medis. USG sering digunakan untuk pemeriksaan kehamilan yang berfungsi memeriksa kelainan yang terdapat pada janin, salah satunya yaitu Down syndrome. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik merujuk pada fenomena listrik yang terjadi dalam organisme hidup, melibatkan arus listrik yang dihasilkan oleh aktivitas seluler, seperti impuls saraf, sinyal jantung, dan kontraksi otot. Dalam konteks medis dan keperawatan, biolistrik digunakan untuk memantau dan mendiagnosis fungsi tubuh melalui alat-alat yang mengukur aktivitas listrik. Contoh penerapan biolistrik yaitu ada EKG atau elektrokardiogram. EKG digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung, yang membantu dalam mendiagnosis berbagai masalah jantung seperti gangguan irama jantung dan serangan jantung. EKG digunakan untuk mendiagnosis masalah jantung, memantau kesehatan jantung, dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. Ekstrak grafik EKG memberikan informasi tentang berbagai bagian dari siklus jantung, termasuk aktivitas saat berkontraksi atau sistol dan saat beristirahat atau diastol. Contoh penerapan lainnya yaitu ada EEG atau elektrokardiografi yang merekam aktivitas listrik untuk mendiagnosis gangguan otak, dan juga elektromiografi untuk mendiagnosis gangguan otot dan saraf. Yang ketiga ada biooptik. Biooptik adalah studi tentang interaksi antara cahaya dan bahan biologi. Penerapan biooptik dalam keperawatan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip optik seperti cahaya dan pengamatan visual untuk membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biooptik berfokus pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan sistem biologis dan bagaimana teknologi optik dapat diterapkan dalam konteks medis. Biooptik ini memanfaatkan berbagai bentuk cahaya yaitu seperti cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet, serta teknik pengukuran optik untuk mempelajari interaksi cahaya dengan bahan biologis. Contoh penerapan biooptik ada terapi laser dan fototerapi. Terapi laser adalah metode pengobatan yang menggunakan sinar laser untuk merangsang proses penyembuhan atau mengatasi berbagai kondisi medis. Terapi ini memanfaatkan cahaya laser yang diarahkan dengan presisi pada area tubuh tertentu. Contoh penggunaan terapi laser adalah laser kardiovaskular, laser dermatologi, laser oftalmologi, laser gigi, dan laser onkologi. Selanjutnya ada fototerapi, yaitu pengobatan yang menggunakan cahaya untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Terapi ini memanfaatkan sinar cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk merangsang proses penyembuhan atau memperbaiki berbagai kondisi kesehatan. Fototerapi atau terapi sinar adalah salah satu metode perawatan yang umum dilakukan untuk menangani kondisi bayi kuning yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin. Tetapi fototerapi memiliki efek samping, yaitu kemerahan kulit, iritasi, atau peningkatan resiko kanker kulit. Yang keempat ada biofluida. Fluida tersendiri ini merupakan suatu zat yang dapat mengalir. Papan biofluida dalam keperawatan berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip fisika terkait dengan aliran dan dinamika cairan dalam tubuh manusia ditetapkan untuk diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biofluida merujuk pada cairan biologis seperti darah, limfa, dan cairan tubuh lainnya yang memiliki peran penting dalam kesehatan dan penyakit. Contoh penerapan pada biofluida. Yang pertama ada tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter ini bermanfaat sebagai diagnosis hipertensi, yaitu mengukur tekanan darah secara berkala dapat membantu dalam mendiagnosis dan memantau hipertensi. Yang kedua ada pemantauan kesehatan, yaitu membantu dalam memantau kondisi kesehatan secara umum, terutama bagi individu dengan resiko penyakit jantung atau gangguan sirkulasi. Ketiga ada pengolahan penyakit, yaitu membantu dalam mengelola dan menyesuaikan pengobatan untuk penyakit yang mempengaruhi tekanan darah. Selanjutnya ada infus, yaitu metode pemberian cairan, obat, atau nutrisi secara langsung ke dalam aliran darah melalui vena menggunakan alat yang disebut infusat. Infus digunakan untuk berbagai tujuan.
Yang pertama ada dehidrasi, yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi atau kehilangan darah. Yang kedua ada pemberian obat, yaitu menyediakan obat secara kontinu atau dalam dosis yang tepat. Tiga ada nutrisi parenteral, yaitu memberikan nutrisi langsung ke aliran darah jika pasien tidak dapat makan melalui mulut. Yang keempat ada pemeliharaan keseimbangan elektrolit, yaitu menyediakan zat-zat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Infus bisa dilakukan dengan menggunakan teknik infus manual, yaitu gravitasi atau pompa infus yang mengontrol aliran cairan dengan presisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.